Kejaksaan Tinggi Papua Barat menetapkan dua tersangka tindak pidana korupsi alat tulis kantor atau ATK di Kota Sorong, Papua Barat Daya pada Kamis 6 November 2025. Kasus ini berawal dari dugaan penyelewengan anggaran di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Sorong tahun anggaran 2017. BPKAD Kota Sorong menyediakan anggaran bersumber dari DBH, pajak bukan pajak pusat dari APBD Induk tahun anggaran 2017. HJT merupakan mantan Kepala BPKAD Kota Sorong, sedangkan BEPM menjabat sebagai bendahara. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Sorong, Safwan Ashari. Rekan Safwan, silakan laporan Anda. Baik, benar sekali Alinda dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Pada siang hari ini dapat saya kabarkan dari Kota Sorong, Papua Barat Daya bahwa kemarin dari jajaran Kejaksaan Tinggi Papua Barat resmi menetapkan dua orang pejabat di lingkungan pemerintah Kota Sorong sebagai tersangka kasus ATK di lingkungan pemerintahan Kota Sorong sendiri. Nah, kedua orang yang ditetapkan sebagai tersangka yakni berinisial HJT alias Hanok, yang mana merupakan mantan eh, kepala badan mantan kepala badan eh, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Sorong tahun 2017, dan eh, bendaharanya yakni berinisial BEP, BEPM alias Bambang, yang juga merupakan bendahara dari Anok itu sendiri. Nah, dari penjelasan yang kami himpun bahwa eh, yang bersangkutan setelah dilakukan upaya pemeriksaan dan proses tahapan penyelidikan, kejaksaan kemudian mendapati adanya dugaan penyelewengan anggaran, di mana penyelewengan anggaran tersebut diketahui bersumber dari APBD yang dibelanjakan untuk pembelanjaan alat tulis kantor atau ATK di kantor BPKAD Kota Sorong itu sendiri. Nah, perlu diketahui bahwa anggaran yang diplotting untuk uh, pembelanjaan ATK itu sendiri sekitar kurang lebih uh, kurang lebih sekitar, setelah dilakukan pemeriksaan, maksud saya kerugian negara kurang lebih dari hasil pemeriksaan dari BPK kurang lebih 4,5 miliar, di mana diketahui bahwa pejabat yang mengelola anggaran tersebut yakni kedua orang tersangka yang hari ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian sudah diamankan di lapas kelas 2B, kelas 2B Sorong sendiri. Nah, selain itu dapat saya kabarkan bahwa pihak Kejaksaan Tinggi Sorong juga telah memeriksa kurang lebih 8 orang, namun satu diantaranya yakni salah satu saksi juga berhalangan hadir kemarin, dan terpaksa mereka memeriksa kurang lebih 7 orang saksi begitu. Nah, dari penjelasan yang kami himpun bahwa atas tindak pidana yang dilakukan oleh kedua orang tersangka tersebut, jaksa kemudian menjerat kedua orang tersangka kasus ATK ini dengan pasal 2 ayat 1 Jumto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana begitu. Nah, selanjutnya pihak kejaksaan juga menerapkan pasal 2 maksud saya menerapkan subsidiar pasal 2 ayat 1 Jumto pasal
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun sem- tahun 1999 eh, tentang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi maksud saya. Sekian, Alinda. Baik, terima kasih rekan Safwan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.